ya paling kedepannya udah nggak ada batasan sih, cuman paling dipilih-pilih aja mana yang emang bisa diterima atau enggak. Seperti apa sih, apalagi udah punya anak kan gitu. Maksudnya di pekerjaan aku Di pekerjaan kamu. Oh, kalau supportnya ya buktinya sampai sekarang gitu loh, masih boleh keluar rumah. Yang penting tetap menjaga kaidah-kaidah yang ada aja. Kaidah maksudnya rules yang memang harus tahu gitu loh. Apalagi di sisi lain sebagai pendamping suami, sebagai ibu bayangkari, terus juga sebagai seorang ibu, walaupun anak jauh, tapi kan tetap aja kan labelnya seorang ibu gitu loh. Dan juga seorang public figure yang emang dikenal sebagai seorang inspirasi bagi generasi muda, dan itu memang benar-benar dapat dukungan yang penting. Dia membebaskan untuk berkarir, harus tetap menjaga rules yang emang udah tahu gitu loh. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini gitu. Apalagi khususnya untuk bersosial media. Maksudnya gimana tuh khusus bersosial media itu seperti apa harus yang dijaga? Karena aku kan adalah cermin dari seorang ibu bayangkari dan juga seorang public figure dan juga seorang istri. Pada saat kadang kalau boleh jujur, aku kalau misalnya bersosial media untuk bikin caption gitu-gitu, itu tanya suami dulu, ini gimana menurut kamu, oke nggak, bikin tersinggung orang nggak ya gitu loh. Atau meski ada kayak satu problem gitu yang memang pengen diangkat kayak gregetan banget, itu tanya suami dulu. Kalau suami mengizinkan, ya oke, boleh gitu. Captionnya begini boleh nggak? Oh ya oke, boleh. Tapi kalau misalnya ini ada kasus kayak gini pengen diangkat nih, kayak ada beberapa kemarin kasus gitu, pengen gue angkat nih, kayak gregetan banget, tanya udahlah nggak usah, oh iya oke gitu. Jadi lebih hati-hati sekarang. Lebih berhati-hati lagi sih. Nah, gimana nih Keja, sekarang kan menjadi istri seorang Polri gitu ya, polisi gitu. Dalam artian jarang kan ada istri Polri yang masih bekerja, apalagi seperti kamu kan masih di dunia entertain gini segala macam. Apakah tidak masalah atau gimana sih, atau ada batasan-batasan yang harus masa bayar yang terbatasi nggak sih jadinya? Sebenarnya enggak sih ya, karena kan tergantung juga, karena juga dari manajer pada saat menerima pekerjaan, manajer juga udah tahu, dia tuh harus begini-begini, dia ada begini-begini, ada kayaknya nggak bisa deh pekerjaan ini karena jajaran kamu seperti ini, kayak gitu sih. Jadi so far nggak ada sih menurut aku yang kayak ada larangan. Yang penting tahu aja porsinya, kamu harus lakuinnya seperti apa. Jadi setiap ngambil job kayak gini tanya suami juga, selalu tanya? Ada, jadi memang benar-benar beberapa yang memang perlu ditanya. Ada yang kayak gue udah tahu pasti boleh kok gitu. Mungkin kayak job-job apa sih yang mungkin dilarang sama suami? Sinetron kah mungkin, yang tripping atau seperti apa? Sebenarnya so far belum ada sih ya, karena memang namanya dunia entertainment sebagai public figure juga sebenarnya tantangan juga, inspirasi juga, karena labelnya kalau entertainment, kalau misalnya kayak kemarin ada beberapa kesempatan untuk syuting bareng yang tentang lawak-lawak lah, ketawa-ketawa, itu kalau kayak keluar dari zona nyaman kan, yang biasanya putri, biasanya inspirasi yang emang kalem, tapi harus ngebangun untuk supaya orang tertawa gitu loh. Meskipun ngeliatnya ini orang kok anggun, tapi kok tiba-tiba sangkep juga ya gitu. Jadi so far nggak ada sih, masih di ranah-ranah normal. Untuk dapat kebebasan kayak sekarang Becky aja bekerja tuh awalnya susah nggak sih, atau emang dari awal dari pacaran tuh suami tuh udah enak dengan bebasin? Ngebangunnya dari segi trust sih, kepercayaan gitu loh. Jadi kayak kepercayaan iya, jujur iya, kayak misalnya tetap sih namanya suami istri harus ada kayak laporan juga. Sebelum ditanya udah ngelapor dulu, kayak gitu lah. Kayak jobnya suami kan, lapor sama atas. Jadi kayak ke bawah sih. Jadi kalau ada apa-apa kayak aku pulang malam nih ya, ntar jelasin karena ada ini. Jadi jangan ditanya emang ada apa gitu. Jadi emang terperinci dan percaya juga sih, semua yang namanya sebuah hubungan pasti dibutuhkan. Meskipun usia perkawinan pernikahan itu masih muda banget ya, tapi tetap belajar sih. Itu kegiatan, kalau misalnya kegiatan bayangkari juga banyak kan, apakah kamu bisa mengikutinya, apa seperti apa, maksudnya mengimbanginya bisa nggak sih? Sejauh ini bisa sih, tergantung sih kalau misalnya ada undangan dari ibu bayangkari gitu mewakili, kita lihat dulu, kadang bentrok dengan schedule, apalagi dengan kontrak ya, dan kita akan konfirmasi ke mereka dan kita kasih tahu ternyata bentrok nih, mungkin kalau lain waktu gitu. Yang penting komunikasi sih intinya, itu aja. Keja kalau nggak salah anak udah 1 tahun ya? Bulan depan. Gimana Keja, anak maksudnya dengan kesibukan kamu tetap meninggalkan anak, suami nggak masalah nggak?
atau gimana? Sebenarnya itu sebuah pilihan ya. Jadi kayak emang aku sama suami udah kayak ya udahlah kita awalnya ingin berkarir, toh berkarirnya juga buat anak ya kan, nggak jauh-jauh dari itu. Kalau emang kita sekarang bisa untuk dijaga dulu sama orang tua dan orang tua juga setuju, fine nggak merasa keberatan, justru malah lebih percaya kan kalau orang tua, karena orang tua yang jaga. Kalau misalnya mungkin pengasuh lain kita udah kepikiran kan kerja juga nggak fokus, tapi ternyata sejauh ini ya orang tua mendukung gitu loh, ya nggak apa-apa, bisa kok orang tua yang jaga. Jadi kita berdua suami istri ya mau nggak mau harus mencari sesuap nasi di Jakarta asli. Jadi ya itu, tapi tetap juga sih namanya sebuah pengorbanan orang tua, pasti orang udah bakalan tahu juga kan gimana. Tapi sebenarnya kebaikannya juga intinya buat anak juga kan. Berarti Tapi nanti soon setahun udah mau dibawa, tenang aja. Nah, waktu berarti masih di Manado ya? Ini Sampai masih di sekarang Manado. masih Manado. Masih di Manado, dan rencananya bulan depan baby kayaknya mau dibawa. Jadi doain supaya lancar. Kamu berapa kali sebulan kah atau ketemu Pulang pergi? atau gimana? Awalnya sebulan sekali, tapi kan lama kan sebulan sekali itu kayak kangen gitu. Tapi lama-lama ya namanya sekarang udah ada sosial media, ada komunikasi lebih cepat ya kan. Jadi 2 bulan dan terakhir ini 3 bulan. Karena kita mau sekalian November, jadi agak lama udah minta izin sama manajer gitu kan. Ayolah, karena udah mau dibawa kan ke Jakarta, jadi kayak puas-puasin dulu lagi. Oke, anak masih bisa bilang masih belum setahun, dan asinya kayak gimana sih kita asupan asinya? Ya awalnya sempat ASI itu kita kirim bolak-balik kan. Jadi kayak memang ada apa yang ya namanya sekarang udah canggih lah ya, ada box yang emang keluar gitu, tinggal masukin dan kirim gitu. Dan itu sebulan 2 bulan, tapi karena orang tua kita juga berpikir, aduh kok lama-lama kayak kasihan juga anaknya dapat susu yang maksudnya udah agak lama lah istilahnya, meskipun masih baik, masih bagus lah istilahnya. Akhirnya mau nggak mau harus Susu formula. waktu itu pertimbangannya apa sih nggak diajak ke Jakarta itu anak? Pandemi kan yang pertama, kedua juga istilahnya mau dibawa ke sini juga imunisasinya belum lengkap, masih sedikit, dan juga itu resikonya tinggi. Ketiga kepercayaan, karena orang tua berpikir pada saat mau dibawa ke sini kan kita juga masih mau nyari-nyari orang yang buat jaga. Jadi kayaknya lebih safety di sana sih, dan kita putuskan oke, ada jangka waktunya nih kita tinggalin sama orang tua, karena nggak terus-terusan kan, kasihan juga ntar dipanggil om sama tante kan berat gitu. Jadi ya udah kita putuskan setahun udah cukup nih, nanti selebihnya dibawa ke sini ya susah senang kita sama-sama lagi. Berarti waktu itu Mbak Kezia belum percaya untuk nitipin anak ke babysitter dalam artian? Iya sih, so far belum percaya, karena juga yang lagi pandemi kan susah tuh cari orang, apalagi kan yang pandemi agak sedikit riskan juga, dan orang tua juga khawatir, jadi ya udahlah lebih baik ditinggal dulu. Nah, itu lahiran juga di Manado. Lahirannya di mana? Kenapa nggak dibawa ke Jakarta semua sama orang tua? Nah itu pilihan juga sih, karena berpikirnya waktu itu kan pandemi awal-awal belum ada vaksin, dan riskan juga orang tua juga ada penyakit bawaan, jadi lebih baik ya udahlah kita yang ngalah jadinya, aku yang ngalah ke sana, aku lahiran di sana, dan kan lebih enak dong, cuman aku sama suami yang pulang waktu itu. Pertama sih aku duluan yang pulang, tapi sudah mendekati hari-hari H berapa baru pulang, karena kalau misalnya orang tua bawa ke sini juga riskan, ke rumah sakit juga agak repot gitu kan. Gimana awal-awal kamu mencoba untuk pisah LDRan sama anak jauh? Melo-melonya seperti apa? Jangan tanya lagi, LDR sama suami juga pernah, apalagi sama anak. Jadi kayak, aduh ini pengalaman yang kayaknya ini keluarga kok keluarga LDRan semua ya. Tapi awalnya sedih sih, sedih kayak sampai teman-teman keluarga kayak kalau bikin status tuh sedih mulu, kangen. Tapi lama-kelamaan teman-teman keluarga orang tua bilang jangan kasihan nanti anaknya di sana kan bisa sakit atau lain hal, karena kita kan udah kepikiran, jadi enjoy aja, toh kita kan tinggalinnya sama orang tua, jadi nggak perlu khawatir. Jadi awal-awal tuh berat, tiap hari tiap menit telepon lagi apa, video call gitu. Tapi semenjak ke sini ya udahlah, kalau lagi nggak kerja udah kayak lupa gitu, tapi pada saat yang rumah baru pasti inget lagi nggak ada aktivitas kan, ya anak gue ya gimana ya, karena udah percaya kan, karena orang tua kan bikinnya kayak anak dijaganya itu sih. Nanti ketika dibawa ke Jakarta di umur setahun, kira-kira akan ngurangin aktivitas nggak? Kan karena kayaknya membahas dendam nih, udah setahun kemarin udah banyak ketemu nih, mau ngabisin waktu. Enggak sih, justru kayak kalau
kalau bisa berkarir sama anak kan mengapa tidak gitu kan, ya kan? Jadi ya mama, ibu sama anak gitu. Untuk membatasi sih enggak, paling tetap sama, karena kan sekarang udah bisa kan dibawa anak, dan lihat juga dari vaksin imunisasi kan udah lumayan lengkap. Ya paling kedepannya udah nggak ada pembatasan sih, cuman paling dipilih-pilih aja mana yang emang bisa diterima atau enggak, tinggal lihat ke depannya. Akan tetap nggak pakai babysitter atau udah mulai? Udah mulai cari sih, karena juga kewalahan sih kalau sendiri ya, tapi tetap juga peran orang tua ibu juga tetap aman. Oke, siap. Thank you. Thank